Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 51. Sekarang jadi cucu. Ferdi masuk ke rumah kedua orang tuanya. Di jam seperti ini, kondisi rumah sangat sepi karena kedua orang tuanya yang sudah berangkat dinas. Aden, alhamdulillah, akhirnya Den Ferdi pulang juga. Jujur Den, Bibi sangat cemas sekali saat mengetahui keadaan Den Ferdi. Bibi ingin ke rumah sakit melihat kondisi Aden. Bibi ingin merawat Aden karena Bibi tahu bapak dan ibu dinas. Namun ibu dan bapak malah melarang Bibi dan katanya kami orang tuanya saja yang mau menemani dia di sana. Jadi Bibi nggak usah temani Ferdi, curhat Bi Marni. Wanita yang berusia 45 tahun itu tampak begitu sangat senang ketika melihat Ferdi pulang ke rumahnya. Iya Bi, untung aja Bibi nggak datang. Ferdi tersenyum. Iya Den, setelah Bibi tahu ternyata Aden itu menikah dengan Nona Azhara, Bibi jadi harus membatalkan niat Bibi untuk menjaga Den Ferdi di rumah sakit. Ini namanya sakit membawa nikmat Den. Bi Marni tersenyum dengan mengangkat-angkat alisnya. Iya Bi, alhamdulillah, aku sudah punya istri yang jagain selama di rumah sakit, ucapnya yang tersenyum bangga. Alhamdulillah, akhirnya Aden menikah juga, ucap Bi Marni yang tersenyum. Ferdi hanya diam ketika mendengar ucapan asisten rumah tangganya itu. Ternyata benar kata orang-orang Dan, ucap Bi Mimi. Apa? Tanya Ferdi. Kalau orang yang sudah menikah itu auranya berbeda, wajahnya berseri-seri dan tampak jauh lebih muda. Ferdi hanya tersenyum saat mendengar ucapan asisten rumah tangganya. Aden pulang mau ngapain? Tanya Bi Mimi. Ngambil barang Bi, jawab Ferdi. Apa nggak tinggal di sini lagi Den? Tanya Bi Mimi. Ya masih, mungkin besok atau lusa bakalan pulang ke rumah sama istriku, jelas Ferdi. Kalau Aden dapat Non Azhara itu anugerah, tapi kalau Non Azhara dapat Aden itu musibah, ucap asisten rumah tangganya. Apa Bibi sudah ingin berhenti bekerja? Ferdi memandang wajah asisten rumah tangganya dengan membesarkan matanya. Maaf, mulut Bibi ini Den, Bibi keceplosan. Bibi Mimi yang menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bibi kebiasaan, kalau ngomong nggak difilter. Ferdi tersenyum tipis ketika mendengar pembantunya mengatakan hal tersebut. Bagaimana tidak menjadi sebuah anugerah untuknya? Istri yang begitu sangat sempurna tanpa kekurangan, masih sangat muda, cantik, baik, pintar, dan solehah. Bibi minta maaf Den, maklum ini mulut suka seperti ini. Aden tahu sendiri seperti apa Bibi, ucap wanita itu berbicara tanpa ada titik dan koma. Bibi ini kalau ngomong kecepatan. Aku ke kamar dulu Bi, pamit Ferdi yang pergi meninggalkan asisten rumah tangganya tersebut. Aden, apa mau Bibi bantu siapkan barang-barangnya? Bibi Mimi menawarkan jasa. Gak usah Bi, aku cuma ambil sedikit barang saja. Ferdi tersenyum dan menaiki anak tangga. Bila perlu bantuan Bibi, kabari ya Den. Bi Mimi sedikit mengeraskan suaranya. Iya, jawab Ferdi yang kemudian menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Ferdi membuka pintu kamarnya. Ia memandang kamar yang sudah ditinggalkannya hampir 10 hari. Kamar itu masih sama, seperti saat dia meninggalkan sebelum peristiwa penembakan itu terjadi. Mama nggak pernah ada inisiatifnya ini. Masa kamar pengantin baru nggak direnovasi? Ferdi tersenyum ketika mengingat mamanya. Ferdi menuju ke arah lemari pakaiannya dan buka pintu lemari. Dibukanya laci kecil di dalam lemari dengan menggunakan kunci yang ada dalam saku celananya. Kunci yang selalu digabungkannya dengan kunci mobilnya. Di laci ini, Ferdi menyimpan surat dari Nenek Azhara. Ferdi memegang surat yang selalu dibacanya bila dirinya merindukan Mama Nur. Mama, sekarang aku sudah jadi cucu Mama.
karena aku nikah sama Azhara, anaknya Alisa. Jadi, aku nggak panggil mama lagi, tapi panggil nenek, ucapnya yang tersenyum. Terkadang, jalan hidup manusia itu unik ya, Nek. Aku yang dulunya mencintai Alisa, namun Alisa menikah sama om aku, dan ternyata aku malah dapat anaknya. Maaf ya, Nek, aku belum bisa bawa Azhara ke kuburan nenek, karena kemarin aku sakit, Nek. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Aku benar-benar sangat tidak menyangka kalau ternyata Azhara itu sangat tulus mencintaiku. Aku juga menikah dengannya di rumah sakit. Di saat kondisiku sangat tidak baik, dia merawatku selama aku sakit. Dia benar-benar istri yang begitu sangat sempurna, Nek. Apa yang aku rasakan tentang perasaanku kepada Alisa tidak ada yang tahu kecuali nenek. Aku tidak bisa tidak jujur dengan nenek, karena nenek mengetahui semuanya mengenai apa yang aku rasakan. Aku begitu mengingat isi surat ini. Bahkan, setiap kalimat yang ada dalamnya sudah tersimpan di dalam memoriku. Aku tidak ingin rahasia kita berdua terbongkar. Jadi karena itu, aku akan bakar surat ini ya, Nek. Nenek jangan marah, karena aku sudah copy isinya di dalam memori kepalaku sendiri. Fedi tersenyum dan mencium surat tersebut. Sudah 19 tahun surat itu selalu disimpannya. Aku ingin nenek mendoakan aku di sana, agar aku bahagia bersama dengan Azhara. Doakan juga supaya Azhara bisa secepatnya hamil supaya nenek punya cicit. Fedi tersenyum saat mengingat wajah cantik istrinya. Padahal baru saja aku mengantarkan Azhara ke kampusnya, tapi sekarang aku sudah sangat rindu dengannya. Aku selalu sayang sama nenek, Alisa dan juga Azhara. Dari dulu aku sangat ingin melindungi Alisa dan juga nenek. Sekarang aku sudah menjadi menantunya Alisa dan cucunya nenek. Aku akan selalu sayang nenek, sayang sekali. Fedi mengeluarkan korek api dari dalam saku celananya. Ia kemudian bakar surat tersebut. Ferdi menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya ke rumah mertuanya. Dilihatnya jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sebentar lagi Akbar pulang. Fedi masukkan barangnya ke dalam tas ransel. Di saat dirinya masih mendapat jadwal cuti dari dedinya, Fedi memanfaatkan waktunya untuk mengantar jemput istrinya ke kampus dan juga menjemput adik iparnya ke sekolah. Fedi berdiri di depan pintu kelas Akbar. Ini untuk pertama kalinya pria itu menjemput adik iparnya di sekolah. Akbar begitu sangat senang ketika melihat abang iparnya yang langsung menjemputnya. Akbar duduk di kursinya tersenyum dengan melambaikan tangannya. "Abang, tunggu sebentar," Akbar berbicara dengan suara yang sangat pelan. Fedi yang berdiri dengan sebelah tangan berada dalam saku celananya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ya ingin keluar terlebih dahulu? Boleh. Yang penting bisa menjawab pertanyaan dari ibu." Suara guru yang berdiri di depan kelas itu terdengar jelas oleh Ferdi yang sedang berdiri di depan pintu. Dengan sangat cepat anak-anak di dalam menganggukkan kepalanya. Anak-anak itu sudah tidak sabar untuk bisa secepatnya keluar dari dalam kelasnya. "Soalnya 12 ditambah 10 berapa?" tanya ibu guru. 22, Bu," Akbar menjawab dengan sangat cepat dan keras. "Benar," ucap ibu guru tersebut. Akbar begitu sangat senang dan berlari ke depan kelas dengan menggendong tasnya. "Ibu, aku pulang dulu," Akbar berkata dengan mencium punggung tangan gurunya. "Iya, Akbar hati-hati," ucap gurunya dengan mencubit pipi bulat milik Akbar. Pipinya yang tembem membuat semua orang akan gemas melihatnya. "Ya ibu, aku hari ini dijemput Abang Ferdi," jelas Akbar. "Abang Ferdi siapa?" tanya ibu guru tersebut. "Suaminya kakak Azhara," Akbar tersenyum dan berlari ke pintu. Guru Akbar yang berdiri di depan kelas melihat ke pintu. Ia tersenyum memandang Ferdi. "Permisi, Bu," ucap Ferdi yang tersenyum. Guru tersebut tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika melihat Ferdi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.